Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini saya akan mengulas menu penjualan yang ada di dalam jasa manufaktur seri garment dan konveksi. Modul penjualan terdiri dari sales order, terima kain dari customer, invoice, retur penjualan, dan register order. Kita coba mulai dari yang sales order. Untuk melakukan sales order, kita masuk dari menu penjualan, kemudian kita pilih yang sales order. Untuk memasukkan data baru, kita klik new atau tekan tombol F2. Kemudian isikan customer yang melakukan pemesanan atau melakukan order dengan cara ketik sebagian nama atau bisa diklik dengan tombol drop down yang ada di sampingnya. Misalkan kita pilih customernya, double klik, kemudian di enter, kemudian isikan sales yang bertanggung jawab. Misalkan kita ketik ya, misalkan Wawan, kemudian catatan ini boleh diisi boleh tidak, yaitu kita isikan sesuai dengan hal-hal yang berhubungan dengan sales ini. Misalkan mohon dipercepat, kemudian untuk memasukkan barang-barang atau item-item yang di order, kita melakukan dengan cara klik tombol plus yang ada di kiri bawah ini atau tekan tombol F1. Kemudian pilih barang yang dipesan, misalkan ini baju koko. Kemudian ukuran yang dipesan misalkan adalah all size. Kemudian catatan dari pesanan bahan ini atau barang ini misalkan adalah sablon depan Doraemon. Kemudian isikan kuantiti yang dipesan, misalkan dia pesan 36 pieces. Kemudian harga per itemnya berapa? Misalkan harga per itemnya itu adalah 30.000. Nah, harga di sini belum termasuk PPN. Jadi, kalau kita ingin ada PPN, nanti bisa diklik PPN-nya di sini. Nah, tapi di sini harga belum tambah PPN, kemudian ditambah PPN. Tetapi kalau misalkan harga 30.000 ini sudah include PPN, maka kita klik yang in. Nah, maka totalnya tetap sama, tetapi harga HPP aslinya akan diturunkan, tetapi ditambah PPN. Misalkan tanpa PPN ya, tidak include, jadi 30.000. Kemudian uang muka kalau ada kita masukkan, misalkan 100. Nah, kemudian uang muka ini kita terima dengan apa? Dengan kas atau transfer. Kalau kas kita pilih kas, kalau transfer kita pilih rekening bank yang menerima, misalkan dengan kas. Nah, kemudian kita lihat status dari order ini order umum atau walking order. Jadi kalau walking order itu nanti saat produksi bahan-bahan itu kita terima atau dikirim oleh customer ini. Tapi kalau umum itu berarti kalau ada produksi maka bahan itu memang dari kita. Misalkan ini tanpa walking order. Oke, kemudian kita simpan kalau sudah. Klik tombol save atau tekan tombol F10. Nah, begitu caranya. Dan saya ulangi lagi ya, tapi tidak pakai petunjuk, tapi coba perhatikan.
Kita coba ini yang pakai walking order, ini kita simpan. Nah, begitu cara untuk melakukan entry order penjualan. Kemudian kalau kita ingin cetak, kita klik tombol print ini kemudian akan muncul menu, mau cetak ke layar, mau cetak ke printer, mau diekspor file teks atau file Excel, atau mau kita perbaiki. Jadi kalau desain ini untuk memperbaiki, seandainya layout dari laporan itu ingin diubah, misalkan kita ke layar review. Nah, ini contoh bentuk dari nota order penjualan. Kemudian kalau seandainya ada kesalahan gimana? Kalau ada kesalahan, kita bisa koreksi ulang dengan cara memanggil kembali data yang salah. Caranya, klik tombol buka atau tekan tombol F8, kemudian kita pilih data yang salah mana, misalkan yang salah ini. Nah, kemudian kita koreksi dengan cara klik tombol koreksi atau tekan tombol F3, kemudian baru lakukan koreksi yang kita inginkan. Jadi mana yang salah kita koreksi, jika sudah selesai kita simpan kembali. Ini cara pengoperasian di order penjualan. Model yang kedua yaitu terima kain dari customer. Kita masuk. Modul ini digunakan untuk menerima bahan-bahan yang dari customer jika dia ordernya jenisnya adalah walking order. Jadi caranya kita klik baru atau F2, kemudian customernya kita ketik sebagian nama, siapa yang mau mengirim, misalkan ini. Kemudian WO nomor berapa, jadi kita pilih. Jadi kita nerima kain ini digunakan untuk produksi walking order nomor berapa, kita pilih misalkan ini. Kemudian lokasi gudang penerima kain atau bahannya di mana, misal gudang utama. Penanggung jawabnya siapa, misalkan Hasan. Kemudian catatan kalau ada, kalau nggak ada ya kita kosongin. Kemudian kita masukkan item yang dikirim. Kita klik tombol plus yang ada di kiri bawah atau tekan tombol F1. Kemudian kita pilih bahan yang dikirimkan, misalkan adalah kain tetoron merah. Nah, kemudian keterangannya dikasih kalau ada, kalau nggak ada ya kita biarkan. Terus dikirim berapa roll, misalkan dia ngirimnya adalah 20 roll. Nah, berarti di sini ada 1000 yard. Tapi ini bisa diubah. Jadi yang roll ini hanya sebagai bantuan entrian, kemudian yang Z ini nanti sebagai kontrol stoknya. Nah, kemudian kalau sudah, kita simpan dengan klik tombol simpan atau F10. Kemudian bisa kita cetak. Kita lihat. Nah, ini contoh bentuk dari penerimaan kainnya. Modul yang ketiga yaitu modul invoice. Kita masuk dari penjualan, kemudian nota invoice, kemudian kita klik baru atau tombol F2, kita ketikkan customer yang akan kita buat invoice-nya, misalkan
kemudian salesnya siapa yang bertanggung jawab, kemudian lokasi gudang untuk mengeluarkan barang ini itu dari lokasi mana, misalkan gudang utama. Referensi itu catatan kecil ya kalau ada, kalau nggak ada biarkan. Kemudian catatan juga sama, catatan yang agak panjang kalau ada. Kemudian kita masukkan item-item barang yang pernah dipesan, karena kita melakukan invoice dari order. Jadi kalau ini tidak dicentang, jadi ini invoice tanpa order itu tidak dicentang, maka invoice ini nanti itu melakukan pengiriman dari barang-barang yang telah diorder dari sales order. Tapi kalau kini dicentang, ini bebas. Jadi kita bisa melakukan invoice tanpa order. Misalkan ini yang order ya. Kita klik tanda plus atau tambah F1. Maka di sini muncul semua barang yang pernah diorder oleh Sami Murah itu. Jadi di sini dia pernah order sebanyak 1, 2, 3, 4 kali untuk barang-barang ini. Kemudian yang mau dikirim yang mana? Kita pilih. Jadi misalkan yang mau kita kirim itu yang ini. Untuk yang order nomor 2 sama order nomor 3. Berarti kita pilih barang ini sama ini. Kemudian kita oke. Maka semua barang akan masuk sesuai dengan detail order yang pernah dimasukkan. Kemudian di sini dia ada diskon apa tidak. Kalau ada diskon dimasukkan, misalkan kita kasih diskon 2,5%. Kemudian ada PPN apa tidak, misalkan dia ini pakai PPN. Nah, enggak ada biaya lain-lain enggak, misalkan biaya kirim atau apa. Kalau enggak biarkan. Kemudian ada alokasi untuk uang muka enggak? Kan mungkin saat dia order ada uang muka, itu bisa kita masukkan di sini juga sebagai pemotong piutangnya kalau dia piutang nantinya. Misalkan kita potongkan uang muka ya. Pilih yang kita pakai mana? Oh, ternyata dia pernah DP sebanyak 3 kali. Oh, ini yang 1 juta mau tak potong, tapi tak gunakan sebagian. Jadi misalkan dari uang 1 juta ini mau dipakai cuma hanya 750 karena kesepakatan dengan customer, misalkan 750. Nah, jadi ini maksudnya tuh dari uang muka 1 juta cuma dipakai 750.000 dahulu. Kita masukkan. Kemudian ada bayar cash apa enggak? Kalau ada kita masukkan di sini, kalau enggak kita kosongi. Kemudian jadi di sini masih ada kekurangan pembayaran senilai 2.660.550. Dan kalau sudah kita simpan. Nah, kemudian di sini ada cetakan nota, surat jalan, amplop. Jadi kalau misalnya mau cetak nota, kita cetak nota, kita klik. Kita coba lihat secara preview aja. Nah, ini bentuk nota invoice yang akan kita kirim. Kemudian bentuk amplop. Maaf, surat jalan dulu. Surat jalan kita lihat. Ini bentuk surat jalannya. Kemudian misalkan ke amplop. Ini untuk cetak cover amplopnya. Nah, demikian cara untuk melakukan entry data invoice penjualan. Modul berikutnya yaitu retur penjualan. Kita klik menu penjualan, kemudian masuk yang menu retur penjualan. Kemudian kita klik baru atau tombol F2.
ketikan customer yang mau retur, misalkan si toko murah ini, kemudian isikan nomor invoice yang akan diretur, misalkan nomor invoice ini yang mau diretur. Nah, di sini sales otomatis akan muncul karena dulu invoice ini tuh salesnya adalah Wawan, maka dia otomatis muncul. Kemudian lokasi gudang penerima penerima retur. Kemudian cara returnya itu gimana? Nanti returnya itu untuk potong nota, atau kita bayar cash, atau dia minta tukar barang. Misalkan nilai retur ini nanti digunakan untuk motong nota. Jadi kemudian kita masukkan barang yang akan diretur. Nah, ini barang yang pernah kita kasih invoice yang diretur mana. Misalkan yang kita retur yang ini dan ini, dan double klik. Dan catatan misalkan adalah barang bolong atau rusak. Kemudian isikan kuantiti yang diretur, misalkan yang rusak itu ada 2. Nah, seperti ini cara untuk melakukan retur penjualan. Setelah itu kita simpan dan bisa kita cetak bukti returnya. Kemudian modul yang berikutnya yaitu register SO. Ini itu hanya untuk mengontrol bahwa order ini tuh perjalanan baru sampai mana. Misalkan untuk yang order ini, order nomor 1 itu udah diproduksi sebanyak 12, tapi baru dalam proses potong. Sedangkan untuk yang order nomor 4 ini belum berjalan. Demikian. Nah, demikian untuk fitur dari modul penjualan yang ada di Dasa Manufaktur versi konveksi. Terima kasih telah mampir di channel kami, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.